Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli sidqi wal wafa. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian ini yang tadi sudah diawali dengan pemanasan atau pendinginan tadi. Tadi sudah pemanasan ya. Nah, ini setelah tadi pemanasan, ini pendinginan. Nah, nanti pemanasan lagi. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau tadi open donasi itu melalui jalan tol, nah ini saya melalui jalan yang melipir-melipir, sehingga tidak berbenturan, tetapi paling tidak satu nafas dengan yang tadi disampaikan. Pagi hari ini akan kita bahas, kami sampaikan terkait bagaimana memahami hakikat rizki menurut Islam. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, dulu ini pernah saya sampaikan, kalau tidak salah tahun 2021. Ada sebuah percakapan menarik antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid. Ketika itu Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa rizki itu akan datang sendiri tanpa sebab, sehingga manusia itu cukup bertawakal saja, karena rizki itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Imam Malik mengatakan pada Imam Syafi'i, lakukan apa yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus urusan yang lainnya. Ini pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa rizki itu akan datang sendiri dan tidak perlu dicari. Beliau mendasarkan pada salah sebuah hadis Nabi yang mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sesungguhnya, dengan tawakal yang sesungguhnya, nah ini di bagian paling bawah ini ada kalimat la razaqakum, maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, pasrah dengan sesungguhnya, maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan ia pulang di waktu sore dalam keadaan perut sudah kenyang. Sementara Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Menurut beliau ya, bahwa rizki itu tidak bisa datang sendiri, tapi harus dicari.
Sehingga kata Imam Syafi'i kepada gurunya, ya Syekh, seandainya seekor burung itu tidak keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, tidak mungkin dia akan mendapatkan rizki. Menurut Imam Malik, manusia hanya bertawakal, rizki akan datang sendiri. Menurut Imam Syafi'i, rizki tidak akan datang sendiri, tapi harus dicari. Guru dan murid ini beda pendapat. Keduanya bersikukuh pada pendapatnya masing-masing, tapi mereka tidak saling menyalahkan. Nah, ini yang indahnya di situ. Jadi keduanya berbeda pendapat, tapi tidak saling menyalahkan. Maka kemudian Imam Syafi'i pun pergi dari majelis itu ingin membuktikan bahwa hujahnya benar. Saya yakin bahwa yang saya pegang itu adalah benar, akan saya buktikan. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Maka beliau pun kemudian pulang, ya, di tengah perjalanan bertemu, ya, di waktu yang lain bertemu dengan beberapa pekebun yang ingin memanen anggur yang akan mereka panen. Imam Syafi'i pun kemudian menawarkan dirinya, menawarkan jasa untuk ngerewangi. Pemilik kebun itu sebenarnya sungkan karena Imam Syafi'i menawarkan dirinya ingin melu buroh ame anggur. Imam Syafi'i kemudian beliau tetap bersikukuh, biarkan, tolong saya itu ikut untuk membantunya. Maka ketika selesai Imam Syafi'i membantu memetik buah anggur itu, maka beliau pun kemudian diberi upah. Ada satu riwayat seikat anggur, ada riwayat yang lain itu satu keranjang kecil anggur. Beliau senang sekali, dalam hatinya beliau mengatakan apa? Yes, begitu. Hujah saya benar. Saya dapat anggur ini karena saya bekerja. Imam Syafi'i membawa anggur itu di hadapan Imam Malik dan mengatakan, ya Syekh, saya membawa anggur. Saya ingin membuktikan kepada engkau bahwa hujah saya benar. Saya dapat anggur ini karena saya bekerja. Monggo dinikmati. Nah, itu. Imam Malik senyum saja. Kemudian beliau mengatakan, wahai Syafi'i, apakah hujah aku salah? Tidak, hujahku juga benar. Karena saya hanya duduk dari kemarin membayangkan ternyata anggurnya datang sendiri. Nah, apa kita ingin jadi Imam Syafi'i atau jadi Imam Malik? Terserah panjenengan. Ibu bapak, oleh karenanya ngaten. Pertama, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang berakal atau tidak berakal, semuanya rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Kalimatnya dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita harus meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah. Dabbah ini sering diartikan dengan binatang melata. Tidak ada satupun binatang melata. Kalau bahasa Jawanya binatang melapan itu napa Ustaz Zainal? Kewan gegremet, ya, gegremet. Saya membaca beberapa penjelasan para ulama itu mengatakan dabbah itu salah satunya adalah binatang yang ada di dalam tanah, tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya kaki, hanya menggerak-gerakkan tubuhnya untuk berjalan, itu saja diberi rizki. Apalagi seperti kita, sikile loro,
tangane loro, mripate loro, telinganya 2 dan seterusnya. Allah katakan begitu, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang ada di muka bumi ini melainkan Allah telah memberikan garansi, jaminan bahwa selama binatang ini hidup, makhluk ini hidup, pasti akan diberi rezeki. Tidak mungkin tidak diberi rezeki. Panjenengan kadek batin mawon, jujugane engko lakon donasine sing akeh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, realisasi dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberikan rezeki mereka itu Allah, bukan kita. Saya kepala keluarga, saya kepala keluarga, anak saya 3, ada momongan 1, barep kuliah di UMS, momongan adik istri saya bulan Februari kemarin berangkat kuliah di Madinah, adiknya lagi kemudian di pondok pesantren, adiknya lagi masih di SD. Tak rasake itu yang lancar rezekinya itu jebolane anak, ngoten lho. Tanggal 1 bayaran itu ming sedilit. Pagi masuk rekening, ngoten lho niku. Sore, niku pun bablas itu lho, ya. Karena prinsip saya pokoknya untuk anak selesaikan dulu, yang lain baru sambil berjalan. Oleh karenanya saya merenung ya seperti itu. Jadi prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini Allah telah jaminkan rezekinya. Kalau kita menjadi kepala keluarga rasa sok GR, ya. Karena kita tuh hanya apa? Hanya pengantar rezeki mereka. Coba di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Aku, kata Allah, yang memberikan rizki kepada kalian, wahai orang tua, wa iyyahum, dan juga kepada mereka. Oleh karenanya kepala keluarga yang bekerja itu sebenarnya hanya perantara rizki yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Kita bisa mengambil perbandingan ayat yang tadi. Kalau misalnya binatang yang ada di dalam tanah, orang duwe meripat, tidak punya telinga, tidak punya kaki, ini kan binatang yang sangat lemah, sangat lemah. Itu pun Allah jaminkan rezekinya. Binatang yang di dalam tanah yang geraknya hanya memanjang, memendekkan tubuh, cacing. Cacing itu dijamin rezekinya. Coba ibu-ibu ponate pirsa cacing kering. Nah, hampir kalau kita nemukan cacing itu roto-roto lemu-lemu, ya. Kalau tidak percaya kondur golek di tempat sampah, itu kan dapatkan cacing itu lemu-lemu, padahal tidak punya mata, tidak punya telinga, rizkinya sudah dijamin. Maka kalau donasi sing wani mawon, karena memang rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, prinsip ini tidak mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja, itu tidak. Anggapan ini tidak benar. Kenapa? Karena rezeki manusia memang telah ditakdirkan. Hanya saja takdir itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Rezeki manusia, rezeki semua makhluk yang ada di bumi ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun takdir itu masih rahasia Allah yang kita tidak tahu. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui itu tidak boleh kita bersandar untuk menjadi alasan.
Wah wong wis ditakdirke. Kok nyambut gawe to sampean tak njagong wae. Kok nek pancen Allah ngersake wareg ayo wetenge wareg dhewe ndak bisa. Jadi rizki itu sudah ditakdirkan. Namun takdir itu rahasia, kita tidak tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang namanya tawakal, yang namanya pasrah itu tidak menghilangkan ikhtiar. Orang yang bertawakal itu tidak berarti dia menghilangkan ikhtiar. Coba kita ambil satu contoh ketika di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang datang ke masjid mengendarai seekor unta. Kemudian ia masuk masjid, lalu unta itu dibiarkan begitu saja. Rasulullah kemudian menanyai orang itu, kenapa unta itu tidak kamu ikat? Orang itu mengatakan, saya sudah tawakal ya Allah. Kalau toh memang unta itu nanti tidak pergi, ya unta itu akan tetap di situ. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kamu ikat dulu untanya, baru kamu bertawakal kepada Allah. Artinya antara tawakal dan ikhtiar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan keduanya. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, setiap jiwa tidak akan mati sampai ia menghabiskan semua jatah rizkinya. Semua manusia termasuk kita itu tidak akan pernah bisa mati sebelum jatah rizki Allah itu digelontorke semuanya. Ambok yo dikeplaki, dicemplungke napa? Disilep-silipke belumbang itu ora mati-mati. Karena memang Allah masih menyediakan jatah rizki orang itu. Kita ndak usah sok keweden. Karena ketika kita masih hidup, berarti kita itu masih punya jatah rizki. Ambo yo keli nang apa? Keli nang kali progo itu dilalai yo cangkeme napa niku mangap ana iwak wader mlebu cangkem. Karena memang kalau manusia itu masih hidup, maka dia pasti akan masih diberi rezeki. Karena setiap manusia itu dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis semuanya. Seperti Dian niko, angger napa niku lengane isih lah yo urip terus. Tapi nanti kalau minyaknya habis, nengke wae yo mati dhewe. Karena jatah rizki itu sudah habis. Siapapun yang masih hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia meninggal dunia. Ibu bapak rahimakumullah, ada salah sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Ini dalam Sunanil Kubra Imam Baihaqi, disahihkan oleh dalam Al-Mustadrak, kemudian disepakati kesahihan oleh Imam Zahabi. Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum layyamuta. Ini ada lan, ada fi'il mudhari. Kata Rasulullah, wahai para manusia, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian lan yamuta. Dalam bahasa Arab itu ada la yamutu, ada lan yamuta. La yamutu tidak akan mati. Lan yamuta tidak mungkin dia mati. Gitu. Jadi lan ini ketika bertemu dengan kata kerja aktif menunjukkan perkara yang mustahil. Rasulullah mengatakan, wahai para manusia, sesungguhnya
salah seorang di antara kalian tidak akan pernah meninggal dunia, tidak akan pernah mati hatta yastakmila rizqahu, hingga Allah telah menyempurnakan rizkinya. Kalian itu tidak akan mungkin mati sehingga atau kecuali Allah telah mencukupkan, memberikan semua jatah rizki kepada kamu. Fala tastabti'ur rizqa, maka kalian jangan pernah menganggap rizki kalian datangnya telat, kata Nabi. Kalian jangan pernah menganggap bahwa rizki kalian itu datangnya telat. Lalu Rasulullah mengatakan, ittaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para manusia, wa ajmilu fit talabi, perbaiki kalian, perbaikilah ketika kalian mencari penghidupan. Khudhu ma halla, ambillah yang halal-halal, wada'u ma haruma, tinggalkan apapun yang diharamkan. Di hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap manusia tidak akan mati sebelum sempurna jatah rizki itu diberikan semuanya. Sehingga kalau di antara manusia itu masih hidup, itu pasti dia akan mendapatkan rizki dari jalan sesuai yang Allah kehendaki. Ikhtiar kita itu hanya upaya. Apakah ikhtiar kita itu pas dengan kehendak Allah atau tidak? Itu saja persoalannya. Tetapi ketika manusia masih hidup, maka ia masih diberi jatah rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu pernah saya sampaikan di sini juga ada kisah seorang laki-laki yang jatuh ke dalam sumur. Setelah jatuh ke sumur, dia minta tolong. Lalu orang-orang pun datang membawa tali dijulurkan, ada yang turun diikat, kemudian laki-laki itu pun kemudian dinaikkan lalu selamat. Setelah selamat naik, kemudian ada yang memberikan segelas susu supaya tenang. Karena ketika kejegur sumur itu kan barangkali awain dredeg ngeter ora karu-karuan. Begitu dia naik lalu ditenangkan banyak orang, wis sampean sing tenang wae sih. Diambilkan segelas susu. Diminum glek. Selesai diminum kemudian setelah minum dibiarkan oleh beberapa orang sampai dia tenang. Setelah dia betul-betul kondisinya tenang, lalu mulai beberapa orang menanyainya, piye sampeyan iki piye to ceritane kok nganti jegur sumur iki piye gitu. Nah, orang itu kemudian mulai bercerita, oh gini, saya itu tadi tuh dari sana itu jalan ke sini terus muterono kae, njur rene kuwi, njur nang kene iki, lah nang sumur iki ngene iki. Ketika dia mengatakan ngene iki, kejegur lagi yang kedua. Setelah kejegur yang kedua, mati dia. Gitu loh. 2 kali kejegur, yang pertama tetap masih hidup, yang kedua sudah meninggal dunia. Ibu bapak, orang ini kejegur yang pertama diselamatkan oleh Allah karena dia masih punya rizki apa? 1 gelas susu. Jadi mbok dia dicegur keping 4 itu ijeh urip karena memang Allah tidak akan zalim. Segelas susu ini harus masuk ke dalam perutnya, ini jatahnya dia. Sehingga ketika orang ini kejegur yang kedua, maka dia pun kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena semua rizki yang memang menjadi jatahnya sudah digelontorkan semuanya. Istilah dian gembreng, kenapa? Lengane entek, ya sudah. Kalau minyaknya habis ya akhirnya orang kapak-kapak ki mati dewe. Itu kata orang Jawa mengatakan demikian. Ini yang kedua.
Jadi setiap manusia itu ya sebelum meninggal dunia, maka Allah Ta'ala tetap akan memberikan rizki. Setelah disempurnakan semua rizkinya, baru Allah akan mewafatkan orang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak, ini yang harus kita cermati. Yang ketiga ini, hakikat rizki itu apa yang kita nikmati dan kita manfaatkan. Rizki kita itu ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan. Sementara semua harta yang kita kumpulkan itu belum tentu menjadi rizki kita, karena justru yang memanfaatkan orang lain, bukan kita. WEDW tetapi jadi rizkinya orang lain. Rizki kita itu apa yang masuk ke dalam perut kita, kalau itu makanan. Apa yang kita pakai, kalau itu pakaian. Apa yang kita manfaatkan, plus ada plusnya, yang kita sedekahkan. Karena yang kita sedekahkan itu tidak akan hilang, dan itu akan kembali kepada kita. Ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia anak Adam itu mereka mengatakan, ini hartaku, ini semua ini mobilku. Mobilnya banyak ya, karena juragan bis ya. Kalau di Jakarta itu yang juragan bis paling banyak itu PO apa itu? Yang di Jakarta itu yang sudah sekian lama. Kalau dulu ada Mayasari Bakti, itu kan bis yang paling banyak. Terus di bawahnya ada Hibah Utama, itu kan juga bisnya banyak. Orang mengatakan semua itu milikku. Sawah ini milikku. Beras di gudang itu ada 70 ton, itu milikku. Rasulullah mengatakan anak Adam itu akan mengklaim ini adalah milikku. Wahallaka ya ibnu Adam min malika. Rasulullah mengatakan, wahai anak Adam, apakah kamu tahu sebenarnya yang menjadi milikmu itu adalah ma'akal tafa'afnaita, apa yang kamu makan lalu masuk ke dalam perut lalu dibuang kembali. Yang kamu nikmat, yang jadi milikmu, rizkimu itu apa yang kita makan masuk ke dalam perut, setelah sekian lama dibuang. Ya, sepiring. Aulabista fa'blaita, atau apa yang kamu pakai, ya, baju, pakaian, gamis, setelah sekian lama kemudian menjadi lungset lalu kita buang. Au tasaddaqta, atau yang kita sedekahkan, fa'amdoita, dan yang kamu sedekahkan itu akan tersimpan dan suatu saat akan kembali kepadamu. Rizki manusia itu sebenarnya hanya itu. Meskipun kepemilikannya banyak, kepemilikan itu hanya klaim. Tetapi yang dimiliki, yang menjadi rizki manusia itu ya hanya apa yang dimakan kemudian hilang, apa yang dipakai kemudian nanti akan lusuh, akan musnah, dan apa yang kita sedekahkan yang suatu saat itu akan kembali kepada kita. Sehingga sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan melampaui jatah rizkinya. Saya ulangi, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, ya tidak akan melampaui apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang disedekahkan, karena itulah jatah rizkinya.
Oleh karenanya, ngeten, orang yang punya beras 1 ton itu rizkinya hanya sepiring nasi. Saniki sing berase 1 ton iku napa oleh madang jur 3 kintal. Ndak mungkin, ya. Yang beratnya 1 ton, 3 ton itu yang masuk dalam perutnya ya hanya 1 piring. Mawon saya sepuh ya tandukane saya napa? Saya kecil, saya sidik kan ini. Kemudian orang yang punya 100 mobil, ya, dia hanya akan memanfaatkan 1 saja. Tidak mungkin di waktu yang bersamaan munggah kono, medun, munggah kono, medun meneh. Kaya wong kongslet saja kan begitu. Jadi mobilnya banyak itu yang dipakai ya hanya 1. Juragan bis yang bisi okeh niko yang dinaiki hanya 1. Lainnya itu menjadi rizkinya orang-orang. Meskipun itu klaim menjadi miliknya, tapi selain miliknya itu menjadi rizkinya orang-orang. Rizkinya dia ya hanya mobil 1 itu, tidak melampaui itu, ya. Orang yang punya 100 rumah itu hanya akan menempati 1 rumah. Nek dong teng mriko, ya nek dong. Ketika dipakai ya rumah itu tidak mungkin di waktu yang bersamaan semuanya dipakai. Orang yang rumahnya luas saamban-amban sampai pembantunya itu 50 orang. Ya, kayak ada di Saudi itu, saya lupa namanya itu. Salah satu pangeran Saudi itu rumahnya luasnya luar biasa, ya, sampai tukang masaknya itu 20 orang, kemudian tukang kebunnya itu lebih dari 20 orang, ya, punya pesawat pribadi dan lain sebagainya, kamarnya banyak. Tapi kalau ndorone baru ke situ sing dinggoni ya hanya 1 kamar itu yang dia pakai, lainnya ya kosong, dipakai kalau ada tamu. Itulah rizki manusia. Jadi jatah rizki manusia itu meskipun dia banyak, maka rizkinya meskipun hartanya banyak, rizkinya ya terbatas. Apa yang dia makan kemudian akan hilang, apa yang ia pakai lalu akan musnah, atau apa yang disedekahkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini jadi tidak enak ini. Yang keempat, manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala terkait semua yang dimiliki, meskipun dia tidak menikmatinya. Lah payah to niku. Bise 100, hisape 100. Sing dinggo 1 itu loh. Berasnya 5 ton itu yang dimakan 1 piring, tapi hisabnya bukan 1 piring, tetapi hisabnya tetap 5 ton yang dia miliki. Maka kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita miliki, termasuk semua penghasilan yang kita dapatkan, meskipun kita belum memanfaatkannya, kita belum menikmatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agak panjang. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terkait apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia habiskan. Manusia nanti termasuk kita di akhirat, kedua kaki kita belum akan bergeser hingga ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal. Pertama, ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua, ya, an malihi, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya
bagaimana dia mengamalkannya. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, berarti semuanya, meskipun dia tidak menikmatinya. Tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana ia memperolehnya, wa fima anfaqah, dan di jalan mana atau kemana ia membelanjakannya. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, tentang tubuhnya, untuk apa ia habiskan. Sabda Nabi ini memberikan satu peringatan kepada kita terkait harta. Seseorang itu akan ditanya oleh Allah dari mana ia memperoleh, kemana ia belanjakan. Meskipun hartanya itu banyak, lalu ia tidak bisa menikmati semuanya, tetapi semua harta itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semakin banyak pemasukan seseorang, semakin banyak penghasilan seseorang, maka otomatis ia pasti akan menjalani hisab yang lebih lama, karena itu menjadi miliknya. Saya pernah dinesoni sama istri. Kenapa? Karena ketika balik nama kendaraan, itu saya kasih tahu, meneng-meneng balik nama kendaraan istri saya. Terus beli motor lagi atas nama istri saya. Oh, kok atas nama aku toh? Ya ora apa-apa, nyongsuk hisabe men enteng. Tak nganggo ngon sampe ya ora aja ngono kuwe, urik sampean. Ini kan ya guyon-guyon dengan istri saja. Artinya bahwa semua yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban meskipun kita belum menikmatinya. Kalau kita punya tabungan di rekening itu oke ora karu-karuan, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban meskipun sampai meninggal dunia itu hanya menjadi kepemilikan wong arek gunakake iman-iman. Itu nanti akan ada pertanggungjawaban meskipun kita belum menikmatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fuqara al muhajirina yasbiqunal aghniya yaumal qiyamati ilal jannati bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka akan mendahului masuk surga pada hari kiamat nanti 40 tahun sebelum orang kaya yang masuk. Kaum fuqara'nya muhajirin itu akan memasuki surga lebih dahulu 40 tahun sebelum orang-orang yang kaya, Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, yadkhulu fuqara al-musliminal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Orang miskin itu akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari. Yang setengah hari itu di akhirat nanti setara dengan 500 tahun di dunia. Kenapa? Karena mereka akan menjalani hisab yang cukup lama. Pertanggungjawabannya cukup panjang. Sawai sampean tuku sekondi, ge apa? Montore piro, ya? Kemudian gawe apa? Oleh karenanya kita tidak perlu iri dengan orang kaya, tidak perlu iri. Kenapa? Karena kita iri kepada mereka berarti kita iri akan mendapatkan hisab yang lama. Nah ini paling tidak nentremke hati saja, karena itu paling tidak ya cara bodoh nanti panganane oke ora padha ngene kancane, ya hisab kita lebih enteng. Tapi nek namu ya jangan begitu. Wah sampean panganane oke to, wah iya hisabe abot lho, wah ra sida mangan nanti itu. Ya
Artinya memang ya itulah faktanya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini akan dihisab oleh Allah Ta'ala terkait semua harta yang kita miliki meskipun kita belum menikmatinya. Itu yang keempat. Kelima, terakhir ini saya sampaikan cepat saja. Prestasi atau kemuliaan manusia tidak diukur dengan seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi seberapa banyak yang ia berikan untuk umat. Jadi prestasi manusia itu, kemuliaan manusia itu di hadapan Allah tidak diukur seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi seberapa banyak yang ia bisa berikan kepada umat. Itu yang akan menjadikan derajatnya di hadapan Allah akan semakin tinggi. Kenapa? Karena yang ia berikan itu tidak akan pernah hilang. Yang belum kita dermakan lalu kita meninggal dunia itu akan muspro. Kita tidak akan merasakannya, tetapi kita hanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan ya rugi itu. Ya, kalau perdagangan orang yang tidak bisa berdagang, hartanya banyak, diklaim miliknya, diiman-iman, ojo nganti ketitil, belum menikmatinya, mati. Dia belum merasakan nikmatnya harta itu, tetapi dia dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, ya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sabda beliau, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, innamad dunya li arba'ati nafar. Manusia yang ada di dunia ini terbagi menjadi 4 kelompok, atau dunia dan seisinya ini diperuntukkan bagi manusia 4 golongan. Ya, terjemahnya ini. Pertama, kita masuk di mana? Pertama, hamba Allah yang dianugerahkan harta dan ilmu, lalu ia gunakan harta itu untuk sarana bertakwa kepada Allah, untuk menyambung silaturahmi, dan dia mengetahui hak Allah di dalamnya. Golongan pertama ini adalah golongan best of the best-nya umat Islam. Manusia yang diberi harta dan ilmu, sehingga ia bisa menggunakan hartanya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Yang seperti ini Rasulullah katakan bi afdhalil manazil. Inilah kelompok umat Islam yang terbaik dan terhebat. Itu pertama. Yang kedua, ada manusia yang Allah berikan kepadanya ilmu yang luas, tetapi tidak diberikan harta. Pinter, alim, tapi miskin. Dia punya niat yang jujur dalam hatinya, sampai dia mengatakan, ya Allah, kalau saja saya punya harta, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh nomor 1. Nomor 1 kan dia punya harta dan punya ilmu, menggunakan hartanya sarana takwa kepada Allah, silaturahim, dan dia tahu bahwa harta yang dimilikinya ada haknya. Kelompok yang kedua ini, karena dia punya ilmu dan dia tidak punya harta, maka dia mengatakan, ya Allah, kalau saya diberi harta, saya akan berbuat seperti yang nomor 1. Kata Rasulullah, pahala orang yang nomor 2 ini sama dengan yang pertama. Sama yang pertama. Kenapa? Nek wahi tenan, yo ngono tenan. Kenapa? Dia punya ilmunya.
Sebab kalau dia tidak punya ilmu, hanya membayangkan, ya Allah, kalau saja saya punya mobil, wong bali ngarit ke engko tak tunggangke. Begitu punya mobil betul, apalagi nunggangke, ngelakson wae ora ini. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Jadi kalau dia punya ilmu, kalau dia diberi, pasti akan melakukan seperti yang pertama. Maka kelompok yang kedua ini pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga kata Nabi, seseorang yang diberi harta banyak oleh Allah tetapi tidak diberi anugerah berupa ilmu. Wah, ini yang tapi ini. Ini yang sering terjadi di belahan negeri, termasuk mungkin di tempat kita. Orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya itu tidak untuk sarana takwa kepada Allah, tidak untuk menyambung silaturahim, dan dia tidak tahu bahwa pada harta yang dimiliki ada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini kata Rasulullah, meskipun di dunianya mentereng, ini kelompok manusia yang terburuk. Karena kalau seseorang punya harta tapi tidak punya ilmu dan ketakwaan, biasanya menimbulkan banyak masalah. Orang yang kaya tapi dia tidak punya ilmu, tidak punya ketakwaan, biasanya menimbulkan banyak masalah. Dan yang keempat, manusia tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Wis miskin melarat ramambu agama blas. Orang yang seperti ini dia bercita-cita ingin seperti yang ketiga. Dia mengatakan, kalau saja saya punya harta, saya emoh kalah dengan yang nomor 3. Kalau kemarin kita lihat berita itu di Indonesia, ada yang terindikasi menggunakan harta negara rugi 700 sekian triliun kan begitu. Sampai ulang tahun anaknya saja ditukokke pesawat pribadi. Nah, penjenengan ini kan anak kita ulang tahun kan ditukokke pesawatan. Ini tukokke pesawat betul ini, ya. Nah, kalau ada seseorang yang dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia membayangkan kalau saya seperti dia, anak ke ulang tahun, wah pesawatnya tak tukokke loro, tak tukokke lapangan nih, kan begitu. Rasulullah mengatakan orang yang keempat ini dosanya sama dengan kelompok yang ketiga. Dosanya sama dengan yang ketiga. Yang ketiga ini lumayan, wis dosa-dosa iso ngrasakake. Yang keempat ini wis ra iso ngrasakake, ya, dosanya sama yang ketiga, padahal dia tidak pernah merasakan nikmatnya punya harta. Kesimpulan ada 5. 1, semua makhluk rizkinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, sehingga kita harus berbesar hati. Yang kedua, setiap jiwa, setiap manusia tidak akan mati sampai dia menghabiskan seluruh harta atau seluruh jatah rizkinya. Berarti ketika kita masih hidup pasti akan mendapatkan rizki. Yang ketiga, hakikat rizki itu adalah apa yang kita nikmati dan kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan dan menjadi milik kita belum tentu menjadi rizki kita. Karena itu bisa jadi itu jadi rizki orang lain. Yang keempat, kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita miliki. Tidak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan meskipun kita belum bisa memanfaatkan. Dan terakhir, prestasi manusia, kemuliaan manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa bermanfaat bagi umat.
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.